الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada edisi video kita ini kita akan membahas tentang sunan al-mahjurah, yaitu sunnah-sunnah Rasul, perkara-perkara yang merupakan syariat Rasulullah SAW, namun pada realitanya ia banyak dilalaikan oleh umat ini, banyak ditinggalkan oleh umat ini. Maka penting untuk kita membicarakan hal ini agar kita mengetahui berikutnya kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah tersebut. Nah, ini insyaAllah tema besar kita, yang dimana kita akan sampaikan satu poin dalam tiap video yang akan kita buat ini insyaAllah ta'ala. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada saya pribadi dan kepada semua kita yang mendengarkan apa yang kita sampaikan ini. Hal pertama atau perkara pertama yang menjadi pembahasan kita adalah al-mubalaghatu fil istinsyaqi fil wudu, yaitu melakukan istinsyaq dengan cara yang lebih kuat lagi ketika berwudu. Ya, apa itu istinsyaq jamaah? Istinsyaq itu adalah apa yang kita lakukan sebelum berwudu, yaitu dengan cara memasukkan air ke dalam hidung. Ya. Jadi seperti biasa ketika kita berwudu, kita melakukan kemumur. Ya. Kemumur kita tahu bersama, masukkan air ke mulut, kemudian digerakkan dan dibuang. Nah, ada namanya juga istinsyaq. Apa itu? Yaitu memasukkan air ke dalam hidung, kemudian setelah itu mengeluarkannya. Ini dua sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW, ya, yang masuk dalam rangkaian wudu. Nah, yang menjadi tema kita ya, adalah tentang al-mubalaghatu fil istinsyaq, yaitu kita ini disuruh untuk melakukan istinsyaq dengan cara lebih dalam lagi airnya. Nah, ini yang banyak dilalaikan. Padahal Nabi kita SAW telah menegaskan hal ini dalam hadis sahih beliau yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, asbighil wudu'a, lakukanlah wudu dengan sempurna, wa khallil bainal asabi', dan sela-selalah jari jemari kalian ketika berwudu, wa baligh fil istinsyaq. Nah, ini dia. Dan perdalamlah air itu ketika kalian melakukan istinsyaq. Apa itu istinsyaq? Jazbul ma'i ila dakhilil anf, yaitu menghirup air ke dalam hidung. Ya. Nah, ini yang disebut dengan istinsyaq. Ketika dihirup, setelah masuk dibuang dengan keras, yang disebut dengan istinthaq. Ya, jadi air yang dihirup ke dalam hidung tidak dilanjutkan, tidak dimasukkan ke dalam, tetapi setelah masuk dia dikeluarkan lagi. Nah, tetapi kita dianjurkan untuk memasukkannya lebih dalam lagi. Dan ini adalah tuntunan Nabi SAW yang sekali lagi banyak ditinggalkan. Ya, illa an takuna sha'ima, kecuali kalau engkau sedang dalam puasa, dalam kondisi puasa, maka tidak dianjurkan untuk melakukan istinsyaq dengan cara yang kuat seperti tadi. Tetapi cukup sekedarnya. Nah, ini poin besar kita, yaitu masalah istinsyaq, al-mubalaghatu fil istinsyaq. Ini yang banyak dilalaikan oleh kita, oleh umat kita. Yang dimana kalau kita melihat orang berwudu ya, di daerah kita atau di masyarakat kita pada umumnya, ketika mereka mau berkumur, ya kumur oke lah, ya, bagus ya. Kemudian ketika masalah hidung, kita akan dapati sebagian mereka cuma menyentuh hidungnya begini saja. Nah, menyentuh ujung hidung saja bagian luarnya. Nah, ini sama sekali bukanlah anjuran Rasulullah SAW. Ya. Atau mungkin dia memasukkan hidung tapi sekedar di ujungnya saja, dibersihkan bagian dalam ujungnya. Demikian dengan cara seperti ini menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Tetapi yang pas, yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah apa? Yaitu dengan memasukkan, menarik. Jadi air itu apa? Dihirup ke dalam hidung, ya. Dan yang ditekankan lagi lebih kuat lagi menghirupnya. Ya, setelah itu dibuang.
Nah, ini sunnah Rasulullah SAW. Jadi bukan sekedar menggosok bagian ujung hidung, ya, atau sekedar membasuh bagian dalam hidung ujungnya saja, tetapi kita disuruh untuk menghirup air itu. Ya, itu yang disebut dengan istinsyak yang disinggung oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih ini, yaitu sempurnakanlah wudu dan sela-selailah antara jari jemari tangan atau kaki kalian ketika berwudu, serta lakukanlah istinsyak dengan cara yang lebih dalam airnya. Kecuali dalam kondisi puasa, maka jangan terlalu kencang. Ya, satu kondisi saja kita disuruh hati-hati agar tidak terlalu dalam, yaitu ketika kita puasa. Adapun di luar puasa, maka beristinsyaklah dengan kuat-kuat. Al-Imam As-San'ani rahimahullah mengatakan, menjelaskan datang hadis ini, beliau mengatakan wal haditsu dalilun 'alal mubalaghati fil istinsyaqi li ghairi sha'im. Hadis ini adalah dalil yang sangat jelas yang menunjukkan tentang dianjurkannya untuk melakukan istinsyak, untuk menghirup air ke dalam hidung dengan lebih dalam lagi, lebih kuat lagi, kecuali bagi yang sedang berpuasa. Nah, itu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala tentang poin pertama kita ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini jelas dan bermanfaat bagi kita. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.